Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Baik, di sini ramai ya pro kontra terkait penunjukan Jenderal Andika selaku Panglima TNI oleh Presiden Republik Indonesia. Ini pro kontra saya lihat di media sosial. Nah, salah satu di sini saya akan berikan tanggapan ya. Ini salah satunya saya ambil dari babe.news. Beritanya media online babe.news dengan judul Jokowi didesak cabut posisi Jenderal Andika jadi Panglima TNI. Ini kemarin tanggal 6 November 2021 ya, beritanya naik. Saya bacakan dulu, kemudian mungkin kita bisa tanggapi sedikit. Genpi.co, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti sosok Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Menurutnya, Jokowi harus segera mencabut surat penunjukan Jenderal TNI Andika yang diduga memiliki sejumlah permasalahan sebagai calon tunggal Panglima TNI. Kemudian dia harus membentuk tim percepatan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan reformasi dan transformasi TNI, ujar Gufron kepada Genpi.co Sabtu 6 November 2021. Menurutnya ada berbagai permasalahan yang membuat Jenderal Andika tidak bisa menjadi Panglima TNI. Di antaranya yakni dugaan keterlibatan Kasat dalam pembunuhan aktivis Papua Teis Hio Eluai. Komnas HAM melakukan pengujian segera terhadap dugaan peranan Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan Teis Eluai pada November 2001, kata dia. Menurutnya, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara transparan. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar DPR menguji secara serius komitmen calon Panglima TNI atas demokrasi, HAM, pemberantasan korupsi, khususnya dugaan keterkaitan Kasat Jenderal Andika Perkasa dalam pembunuhan Teis Hio Eluai. Terangnya, tidak hanya itu, dirinya juga menilai Jenderal Andika sepatutnya ditolak karena memiliki harta kekayaan dengan jumlah fantastis. DPR wajib melibatkan dan meminta pendapat publik dan menguji dan menilai calon Panglima TNI lewat lembaga independen atau pakar yang kredibel, katanya. Kemudian menurutnya DPR juga perlu melibatkan Komnas HAM dan KPK serta lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya dalam menguji calon Panglima TNI. Bukan tanpa alasan, menurut Gufron sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji calon tersebut secara seksama. Jangan sampai ada kesan bahwa DPR RI hanya sekedar menjadi juru stempel Presiden Jokowi, katanya. Ya, baik kawan. Di sini saya juga ada dua hal ya yang di sini dibahas, yaitu terkait masalah HAM dan KPK. HAM terkait ya terbunuhnya aktivis ya Papua. Ini kan sudah dijawab oleh Pak Andika beberapa tahun lalu sebelum jadi Kasat, kalau nggak salah itu sebelum jadi Kasat. Silakan diusut. Udah dipersilahkan. Nah, kenapa muncul lagi? Berarti waktu itu kan tidak ada bukti itu. Jadi permasalahan HAM ini kan sudah selesai. Karena sudah dipersilahkan, mana yang mau usut? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah harta kekayaan ini juga dilema saya nih kawan. Jadi seakan-akan profesi untuk menjadi tentara, profesi menjadi polisi,
berprofesi menjadi PNS ini tidak bisa menjadi orang kaya, seakan-akan begitu. Padahal kalau kita percaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, harta kekayaan di dunia ini Tuhan tidak mau tahu kau tentara kah, polisi kah, PNS kah, rakyat biasa kah, warga biasa kah. Tuhan tidak mau tahu yang begitu-begitu. Kalau memang rezeki dari Tuhan itu dari mana-mana. Entah itu karena berkawan banyak, bersilaturahmi banyak, ya mungkin ada yang senang dengan seseorang. Jangan sampai ini dikerdilkan ini yang namanya abdi negara, tentara, polisi. Kecuali yang kaya karena korupsi, ya selesaikan. Tapi jangan selalu berpikir bahwa kayanya seseorang itu tidak boleh seakan-akan tentara ini nggak boleh kaya, polisi nggak boleh kaya. Jadi lucu hidup di Indonesia ini. Sekarang tentara sudah nggak boleh berbisnis, dulu boleh. Tiba-tiba ada tentara kaya, langsung dicurigai. Saya di sini berbicara tentang kemanusiaan, kawan. Siapapun kalian ini, seakan-akan kalau profesi tentara, profesi polisi, PNS itu harus jadi miskin semuanya, jadi miskin. Jadi kalau mau kaya, ya kalau mau jadi orang kaya, jadi pejabat politik mungkin korupsi gitu ya. Tidak boleh kita berpikiran begitu, kan? Karena Tuhan itu tidak hanya membatasi yang boleh kaya itu di luar daripada abdi negara atau di luar tentara. Jadi kalau memang jadi tentara, polisi, PNS itu sudah ditakdirkan untuk jadi orang yang miskin atau mungkin orang yang tidak bisa punya apa-apa lebih. Seakan-akan begitu pikiran kita nih manusia ini. Jadi serba lucu. Ya. Kan sudah disampaikan apa saja kekayaannya, kan sudah disampaikan. Bahkan saya baca di media itu kan sudah viral asetnya apa saja. Dan kalau dilihat di situ kan tidak ada hasil dari korupsi dari mana, tidak ada. Masa ada seorang tentara tiba-tiba mungkin ada kawannya ya keturunan orang kaya lah, keturunan raja apa. Tiba-tiba dia bilang, "Oke, saya kasih tanah lah buat kemenakan buat apa?" Masa ditolak rezeki yang begitu? Lucu gitu loh. Kecuali korupsi saja tidak setuju. Kalau kekayaan dari korupsi siapapun saya tidak setuju. Saya pasti teriak juga kalau korupsi, kalau hasil korupsi. Padahal sudah transparan. Jadi terlalu jauh kita ini masuk ke ranah-ranah seperti ini, masalah pemilihan Panglima TNI. Ya, perlu saudaraku tahu. Kita harus selalu ingat sejarah. Tanpa sejarah kita ini bukan siapa-siapa. Dan perlu saudaraku juga tahu, ya setelah masa kemerdekaan pendudukan di Belanda di Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 49, pemerintahan sipil lumpuh. Bung Karno ditangkap. Yang berjuang adalah tentara, para santri, ulama, tokoh-tokoh agama lainnya, dan rakyat. Sebagian kecil rakyat berjuang. Ya. Dipimpin oleh tentara. Sampai puncaknya serangan umum 1 Maret 6 jam di Jogja. Itulah puncaknya. Akhirnya serangan fajar itu, serangan umum itu serangan umum 1 Maret membuka mata dunia. Ya, karena di luar sana Belanda dia bilang itu ekstremis. Sudirman di sana tidak tentara, di sana gerombolan. Maka di akhir tahun 1949 Jenderal Sudirman mengucapkan kalimat kepada Bung Karno di Istana Jogja. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil.
Kita ini tidak seperti Amerika, kawan. Tidak seperti kebanyakan negara yang kemerdekaannya mendapat hadiah dari negara jajahannya, negara yang menjajah dia. Kita ini adalah orang yang merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, yang memerdekakan diri sendiri. Ini bangsa ini. Dan tidak bisa dipungkiri dalam sejarah peranan tentara bersama rakyat. Jadi jangan terlalu banyak usip itu. Berarti tentara ini tidak, kalau sudah tentara itu atau polisi atau PNS, seakan-akan sudah ditakdirkan untuk tidak punya apa-apa. Miskin. Iya. Susah kalau pikiran di negeri begini, kawan. Rezeki itu tidak terbatas. Siapapun, Allah Maha Kaya ini, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kaya ini, tidak pandang kau tentara, kau polisi, kau PNS, kau pengusaha, kau rakyat jelata, kau siapapun. Kalau Allah menghendaki kau berikan kekayaan, siapapun. Tapi sekali lagi, kalau hasil kekayaan itu dari korupsi, entah itu dari siapapun, pejabat manapun, ya baru kita teriak dan kritik. Nah, ini kawannya, ini pro kontra saya lihat. Ya, ini saja. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bravo TNI. Bravo Polri. Bravo rakyat Indonesia. TNI, Polri dan rakyat bersatu. Indonesia kuat. Merdeka 100%.